warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, berjumpa lagi dengan Miss Ratu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran ke-1 untuk materi pembelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Diperhatikan ya. Nah, anak-anak, tentunya setiap orang itu memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karena itu, teruslah untuk berusaha meraih cita-citamu. Adakah di antara anak-anak kelas 4 yang ingin menjadi seorang dokter? Tentunya ada ya anak-anak. Kemudian coba perhatikan ibu guru saat membacakan puisi yang bertemakan cita-cita. Perhatikan pembacaan puisi yang dilakukan oleh ibu guru dengan seksama ya. Cita-citaku karya M. Ridwan Hafidz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Berdasarkan puisi yang telah ibu bacakan, apakah judulnya? Siapa juga yang membuat puisi tersebut? Apakah isi atau makna puisi tersebut? Nah, anak-anak, untuk menentukan isi atau makna puisi yang telah kita pelajari pada subtema sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kembali. Tolong diperhatikan dulu ya, cara-cara untuk menentukan isi atau makna pada puisi. Jadi, untuk menentukan isi atau makna dalam puisi dapat dilakukan melalui membaca puisi dengan seksama pada setiap baitnya. Kemudian membayangkan isi dari setiap bait puisi tersebut. Setelah itu, menuliskan isi dari setiap bait dalam bentuk paragraf dan membaca kembali isi dari setiap bait dalam bentuk paragraf tersebut untuk diringkas menjadi satu paragraf. Nah, sebagai hasil dari makna keseluruhan puisi. Jadi, nanti setelah anak-anak mengingat kembali tentang cara menentukan isi atau makna puisi, kita akan mempelajari hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat puisi. Berikut penjelasannya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat puisi yaitu yang pertama itu menentukan tema. Tema puisi itu membantu pengarang untuk membuat puisi yang tetap sesuai dengan ruang lingkupnya. Kemudian yang kedua itu melakukan observasi. Observasi ini bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi dan mendapatkan inspirasi dengan membaca buku atau menyaksikan suatu kejadian di lingkungan sekitar maupun yang lainnya. Nah, jika anak-anak sudah paham terkait hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat puisi, maka anak-anak akan mempelajari langkah-langkah membuat puisi. Adapun langkah-langkah untuk membuat puisi meliputi yang pertama itu harus menentukan topik utama atau tema dan judulnya. Kemudian yang kedua itu menentukan kata kunci yang akan digunakan. Yang ketiga itu menentukan ide pokok untuk setiap bait.
Dan yang keempat itu menuangkan ide-ide pokok itu ke dalam bait dengan memperhatikan gaya bahasa, diksi, dan rima. Untuk yang terakhir itu mengembangkan puisi seindah mungkin. Nah, Ibu Guru akan menampilkan beberapa contoh puisi yang bertemakan cita-cita. Diperhatikan dengan baik-baik ya. Setelah anak-anak mengetahui beberapa langkah untuk membuat puisi, sekarang coba perhatikan penjelasan Ibu Guru mengenai cara membaca puisi yang baik dan benar. Jangan lupa untuk membaca puisi itu harus memperhatikan beberapa hal. Untuk yang pertama, itu ada ekspresi wajah, yaitu penghayatan isi puisi yang digambarkan melalui raut wajah untuk menunjukkan perasaan. Yang kedua, itu kita harus memperhatikan lafal. Lafal itu penyebutan atau pengejaan kata-kata harus jelas agar mudah dipahami. Untuk yang ketiga, itu intonasi. Intonasinya harus memperhatikan tinggi rendahnya nada baca untuk memberi penekanan pada kata tertentu. Yang keempat, itu ada irama. Irama merupakan panjang pendek, kemudian keras lembut atau kuat lemahnya suara. Dan yang terakhir itu kita harus memperhatikan gerak tubuh kita, yaitu penggambaran perasaan yang terkandung dalam puisi melalui gerak tubuh. Itu bisa melengkapi ekspresi wajah kita ya. Setelah memperhatikan dan memahami penjelasan yang Ibu Guru berikan mengenai beberapa hal-hal yang harus diperhatikan saat menentukan isi atau makna puisi, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan langkah-langkah membuat puisi, dan yang terakhir cara membaca puisi yang baik dan benar. Coba sekarang anak-anak membuat puisi sederhana ya yang bertemakan cita-cita. Selamat mencoba. Nah, adakah di antara kalian yang bercita-cita sebagai dokter hewan? Tentunya pasti ada ya. Untuk menjadi seorang dokter hewan, itu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Apakah anak-anak udah tahu apa yang dimaksud dengan daur hidup? Nah, daur hidup atau daur hidup hewan itu merupakan tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai ia dewasa. Pada daur hidup tersebut, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Jadi, daur hidup hewan dibagi menjadi dua, yaitu tanpa metamorfosis dan mengalami metamorfosis. Daur hewan tanpa metamorfosis biasanya hanya mengalami perubahan ukuran tubuh dan tidak mengalami perubahan bentuk. Oke. Adapun contoh-contohnya yaitu misalnya sapi, kucing, kemudian juga penyu. Untuk sapi biasanya itu dari tahapan bayi sapi, kemudian jadi anak sapi, dan yang terakhir sapi dewasa. Iya, betul. Kemudian yang untuk kucing, kucing itu dimulai dari bayi kucing, kemudian anak kucing, dan terakhir kucing dewasa. Kemudian yang ketiga contohnya ada penyu. Yang pertama itu tahapnya dari telur penyu, kemudian bayi penyu, dan selanjutnya ada anak penyu atau tukik, dan terakhir itu ada penyu dewasa. Nah, sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya bisa dikatakan mengalami proses metamorfosis. Ya, jadi proses metamorfosis yang terjadi pada hewan itu juga terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis
tidak sempurna. Oke, untuk yang pertama kita mempelajari tentang metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Jadi, hewan tersebut mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Hewan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna itu mengalami 4 tahapan dalam siklus hidupnya, yaitu yang pertama ada telur, kemudian yang kedua larva, yang ketiga itu pupa, kemudian yang keempat itu dewasa atau disebut dengan imago. Berikut ini ada beberapa contoh-contoh metamorfosis sempurna yang terjadi pada beberapa hewan. Ada kupu-kupu, lalat, nyamuk, dan katak. Untuk penjelasan lebih lanjut, perhatikan ya. Yang pertama itu ada kupu-kupu. Proses metamorfosis pada kupu-kupu mengalami 4 tahapan. Siklus hidupnya dimulai dari telur. Kemudian telur kupu-kupu biasanya menempel di permukaan daun. Telur kemudian menetas menjadi ulat. Ulat itu akan makan dedaunan selama berhari-hari. Nah, lama-kelamaan ulat tumbuh semakin besar. Setelah 15-20 hari, ulat mulai berubah menjadi kepompong. Kepompong biasanya menggantung di ranting tumbuhan atau di daun. Nah, masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Jika telah sempurna dan cukup waktunya, kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut dan akan menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi, kupu-kupu berkembang biak dengan bertelur. Dari telur itu, proses metamorfosis dimulai lagi. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu ada nyamuk. Nyamuk termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur juga. Jadi, ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Dan tempayak ini akan hidup mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Nah, setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nah, nyamuk muda dan dewasa itu tidak hidup di air lagi. Nah, ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Untuk contoh yang ketiga, misalnya ada hewan katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Nah, telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Nah, oleh karena itu, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air. Nah, seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insan pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Dan pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Nah, setelah kalian mengetahui beberapa contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, coba anak-anak lihat sekeliling kalian, apakah ada hewan lainnya yang mengalami metamorfosis sempurna tetapi tidak disebutkan dalam video ini? Tentunya ada ya. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap. Nah, pengertiannya sendiri, metamorfosis tidak sempurna itu merupakan proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa. Jadi, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ini
Hewan muda itu mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk. Misalnya sayap seperti itu. Kemudian contoh-contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu terjadi pada serangga. Misalnya kecoa, kemudian capung, jangkrik, belalang, semut, dan lain sebagainya. Nah, hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu tidak mengalami tahap larva dan pupa atau kepompong. Jadi, tahap metamorfosis tidak sempurna yang ada pada hewan itu yang pertama adalah telur. Kemudian yang kedua nimfa, dan yang terakhir itu dewasa. Berikut ini ibu guru akan menjelaskan secara detail mengenai beberapa contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yaitu misalnya ada pada kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nah, nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Untuk contoh yang kedua yaitu ada capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut dengan nimfa. Nah, setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung akan berubah menjadi capung dewasa. Nah, anak-anak, untuk tugasmu carilah informasi tentang daur hidup dua ekor hewan yang berbeda berdasarkan pilihan yang terdapat pada tabel di bawah ini. Jangan lupa ya, catatlah pada diagram yang telah disediakan. Nah, itu tadi video penjelasan materi tentang langkah-langkah membuat puisi beserta hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca puisi. Dan kita juga telah belajar mengenai daur hidup pada hewan. Ada yang metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, anak-anak tetap semangat ya. Kalian harus semangat terus untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan saat kita hendak pergi keluar rumah, dengan tetap memakai masker, kemudian mencuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.